Si anak kampung, begitulah julukan yang disematkan oleh penulis Damiem de Mantra yang menulis sebuah novel tentang masa kecil Ahmad Syafi'i Ma'arif. Lalu siapa Ahmad Syafi'i Ma'arif? Berikut ulasan tentang salah satu tokoh cendekiawan Muslim ini. Profesor Dr. Kiai Ahmad Syafi'i Ma'arif atau akrab disapa Buya Syafi'i adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia. Semasa hidupnya ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ke-13 pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Selain itu ia juga menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace, WCRP, dan pendiri Ma'arif Institute. Pengen tahu kan lebih banyak tentang Buya Syafi'i Ma'arif? Tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir di Nagari Calo Sumpur Kudus, Minangkabau pada tanggal 31 Mei tahun 1935. Ia lahir dari pasangan Marifah Rauf Datuk Rajo Malayu dan Fatiyah. Ia bungsu dari 4 bersaudara seibu seayah dan seluruhnya 15 orang bersaudara seayah berlainan ibu. Ayahnya adalah saudagar gambir yang belakangan diangkat sebagai kepala suku di kaumnya. Sewaktu Syafi'i berusia 1,5 tahun, ibunya meninggal. Syafi'i kemudian dititipkan ke rumah adik ayahnya yang bernama Bainah. Pada tahun 1942, ia dimasukkan ke sekolah rakyat setingkat SD di Sumpur Kudus. Sepulang sekolah, Pi, panggilan akrabnya semasa kecil, belajar agama ke sebuah madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah dan pada sore hari dan malamnya belajar mengaji di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, sebagaimana umumnya anak laki-laki di Minangkabau pada masa itu. Pendidikannya di sekolah rakyat yang harusnya ia tempuh selama 6 tahun dapat ia selesaikan selama 5 tahun. Ia tamat dari sekolah rakyat pada tahun 1947 tetapi tidak memperoleh ijazah karena pada masa itu terjadi perang revolusi kemerdekaan. Namun setelah tamat, karena beban ekonomi yang ditanggung ayahnya ia tidak dapat meneruskan sekolahnya selama beberapa tahun. Barulah pada tahun 1950 ia masuk ke Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Balai Tangah Lintau sampai duduk di bangku kelas 3. Pada tahun 1953 dalam usia 18 tahun ia meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Jawa bersama 2 adik sepupunya yakni Azroi dan Suwardi. Ia diajak belajar ke Yogyakarta oleh Muhammad Sanusi Latif. Namun sesampai di Yogyakarta, niatnya yang semula untuk meneruskan sekolahnya ke Madrasah Mualimin di kota itu tidak terwujud karena pihak sekolah menolak menerimanya di kelas 4 dengan alasan kelas sudah penuh. Tidak lama setelah itu ia justru diangkat menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sekolah tersebut tetapi tidak lama. Pada saat bersamaan, ia bersama Azroi mengikuti sekolah montir sampai akhirnya lulus setelah beberapa bulan belajar. Setelah itu ia kembali mendaftar ke Mualimin dan akhirnya ia diterima tetapi ia harus mengulang kuartal terakhir kelas 3. Selama belajar di sekolah tersebut ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Watan dan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Sinar, kini dibawahi oleh Lembaga Pers Mualimin, sebuah majalah pelajar Mualimin di Yogyakarta. Setelah ayahnya meninggal pada tanggal 5 Oktober 1955 kemudian ia tamat dari Mualimin pada tanggal 12 Juli 1956 ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya terutama karena masalah biaya. Dalam usia 21 tahun tidak lama setelah tamat, ia berangkat ke Lombok memenuhi permintaan Konsul Muhammadiyah dari Lombok untuk menjadi guru. Sesampai di Lombok Timur ia disambut oleh pengurus Muhammadiyah setempat lalu menuju sebuah kampung di Poh Gading tempat ia ditugaskan sebagai guru. Setelah setahun lamanya mengajar di sebuah sekolah Muhammadiyah di Poh Gading, sekitar bulan Maret 1957, dalam usia 22 tahun ia mengunjungi kampung halamannya kemudian kembali lagi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Surakarta. Sesampai di Surakarta, ia masuk ke Universitas Cokroaminoto dan memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1964. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya untuk tingkat sarjana penuh atau sarjana doktorandus pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, dan tamat pada tahun 1968. Selama kuliah ia sempat menggeluti beberapa pekerjaan untuk melangsungkan hidupnya. Ia pernah menjadi guru mengaji dan buruh sebelum diterima sebagai pelayan toko kain pada tahun 1958. Setelah kurang lebih setahun bekerja sebagai pelayan toko, ia membuka dagang kecil-kecilan bersama temannya kemudian sempat menjadi guru honorer di Baturetno dan Solo. Selain itu ia juga sempat menjadi redaktur Suara Muhammadiyah dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Selanjutnya bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini terus-menerus menekuni ilmu sejarah dengan mengikuti program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, Amerika Serikat.
Sementara gelar doktornya diperoleh dari program studi bahasa dan peradaban Timur Universitas Chicago, Amerika Serikat dengan disertasi, Islam as the Basis of State, a Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia. Selama di Chicago, anak bungsu dari 4 bersaudara ini terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dengan bimbingan dari seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazlur Rahman. Di sana pula ia kerap terlibat diskusi intensif dengan Nurholis Majid dan Amin Rais yang sedang mengikuti pendidikan doktornya. Adapun kontroversi Buya Syafi'i Ma'arif semasa hidupnya. Beberapa cendekiawan muslim, salah satunya adalah Adian Husaini, mengkategorikan Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh Muhammadiyah pendukung gagasan Islam liberal atau neo-modernisme yang diusung oleh Fazlur Rahman. Adian mencatat bahwa Syafi'i memuji setinggi-tingginya Fazlur Rahman yang merupakan dosennya. Ia juga mencatat penyataan Syafi'i pada tahun 2001 yang menolak kembalinya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi. Selain itu, Zuli Qodir juga mencatat Syafi'i dan Hashim Muzadi menolak pemberlakuan syariat Islam secara formal di Indonesia. Syafi'i ditulis oleh Budi Handrianto sebagai kelompok senior dalam buku berjudul 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, pengusung ide sekulerisasi, pluralisme dan liberalisasi agama, sedangkan Budi Munawar Rahman mengelompokkan Syafi'i termasuk ke dalam golongan neo-modernis Islam bersama Nurholis Majid dan tokoh-tokoh lainnya. Adapun Muhammad Afif Bahaf menuliskan bahwa gerakan Islam liberal tumbuh subur di Muhammadiyah semasa dipimpin Syafi'i. Hal ini ditandai dengan berdirinya 3 komunitas intelektual, yaitu Pusat Studi Agama dan Peradaban, PSAP, Ma'arif Institute, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, JIMM. Selain kontroversi-kontroversi tersebut, hal yang banyak menyita perhatian publik pada saat Syafi'i Ma'arif membela Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan mengatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama pada November 2016. Pandangannya ini melawan pendapat mayoritas tokoh Islam lainnya termasuk Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang telah memfatwakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama Islam dan para ulama. Di balik kontroversi yang hadir semasa hidup Profesor Dr. Kiai Ahmad Syafi'i Ma'arif, ia telah melahirkan beberapa karya tulis yang banyak menginspirasi kaum-kaum intelektual saat ini, di antaranya. Yang pertama, buku berjudul Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis, diterbitkan Yayasan FKIS IKIP Yogyakarta, terbitan tahun 1974. Yang kedua, buku berjudul Dinamika Islam, diterbitkan Solahuddin Press, terbitan tahun 1984. Yang ketiga, buku berjudul Islam, Mengapa Tidak, diterbitkan Solahuddin Press, terbitan tahun 1984. Yang keempat, buku berjudul Percik-Percik Pemikiran Iqbal, diterbitkan Solahuddin Press, terbitan tahun 1984. Yang kelima, buku berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan, diterbitkan LP3ES, tahun 1985. Yang keenam, buku berjudul Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur, terbit tahun 1996. Yang ketujuh, buku berjudul Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat, terbit tahun 1997. Yang kedelapan, buku berjudul Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, terbit tahun 2004. Yang kesembilan, buku berjudul Membumikan Islam, terbit tahun 2019. Yang kesepuluh, buku berjudul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, terbit tahun 2010. Yang kesebelas, buku berjudul Memoir Seorang Anak Kampung. Itulah catatan biografi si anak kampung Profesor Dr. Kiai Ahmad Syafi'i Ma'arif atau akrab disapa Buya Syafi'i adalah seorang ulama dan guru bangsa. Bangsa Indonesia kehilangan besar atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif, sosok sederhana dan menjadi teladan untuk kita semua. Doa terbaik untuk almarhum, semoga diterima amal ibadahnya dan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk video kali ini, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian untuk menambah hasanah keilmuan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.